Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Awal tahun 90-an, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, malam hanya diterangi lampu minyak. Jalanan sunyi, dan rumah-rumah bambu berdiri berjauhan di tengah rimbun pepohonan. Kabar akan adanya gerhana bulan total sudah menyebar. Warga desa percaya, ketika gerhana terjadi, Batara Kala turun ke bumi, memangsa janin ibu hamil. Malam itu, semua pintu dikunci rapat, kentongan dipukul bersaut-sautan, dan doa tolak bala dilantunkan. Namun Sari, seorang ibu muda hamil 7 bulan, tak sengaja melanggar pantangan. Rasa penasarannya menyeretnya pada takdir yang mengerikan. Sejak saat itu, teror dimulai. Sari, seorang ibu muda dengan kandungan 7 bulan, adalah sosok yang periang dan bersemangat. Ia tinggal di sebuah rumah bambu sederhana bersama suaminya, Pak Budi, yang berprofesi sebagai petani. Rumah mereka terletak agak menjorok ke dalam, dikelilingi rimbunnya pepohonan pisang dan bambu, agak terpisah dari rumah-rumah tetangga. Aroma tanah basah dan daun-daun kering selalu menjadi penghuni setia udara di sekitar kediaman mereka. Kabar mengenai gerhana bulan total yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan telah menyebar ke seluruh pelosok desa. Informasi ini bukan sekadar berita biasa. Ia membawa serta selubung ketakutan dan mitos kuno yang mengakar kuat di benak para warga. Para tetua kampung, dengan wajah serius, mulai mengingatkan setiap keluarga untuk mempersiapkan diri. Mereka berbicara tentang Batara Kala, dewa raksasa berwujud mengerikan yang konon akan turun ke bumi selama gerhana, mencari janin-janin yang tak terlindungi sebagai santapannya. Mendengar segala cerita itu, Sari hanya tersenyum simpul, bahkan sesekali menertawakannya. "Ah, itu hanya tahayul, Pak," ujarnya pada Pak Budi suatu sore sembari mengusap perutnya yang membuncit. "Mana mungkin ada raksasa pemakan bayi? Zaman sekarang mana ada yang begitu?" Ia selalu menganggap cerita-cerita itu sebagai bualan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar rumah saat malam tiba. Bagi Sari, satu-satunya kekhawatiran adalah kelahiran bayinya nanti, bukan gerhana atau dewa mitologi. Pak Budi hanya menghela napas, tak ingin berdebat. Ia tahu betul, keras kepalanya istrinya. Namun, dalam hatinya, ia tetap merasa khawatir. Ia dibesarkan dengan cerita-cerita itu, dan baginya, pantangan adalah pantangan. Malam yang ditunggu, atau lebih tepatnya, malam yang ditakuti itu akhirnya tiba. Langit yang biasanya bertaburan bintang kini perlahan-lahan diselimuti kegelapan yang pekat. Sebuah selimut beluduru hitam yang terasa begitu dingin. Suasana desa yang awalnya ramai dengan obrolan warga, kini berubah sunyi senyap, mencekam. Satu persatu lampu minyak di setiap rumah padam, digantikan oleh kegelapan absolut. Hanya dari celah-celah dinding bambu, samar-samar terlihat cahaya kuning dari lentera-lentera kecil yang menyala di dalam rumah, menemani para penghuninya berdoa. Tiba-tiba, suara kentongan mulai terdengar. 1, 2, lalu bersaut-sahutan dari segala penjuru, memecah kesunyian malam. Suaranya monoton namun memiliki irama yang menggetarkan, seolah-olah sebuah detak jantung raksasa yang berdegup kencang karena ketakutan. Pak Budi sudah mengunci semua pintu dan jendela, memastikan tak ada celah sekecil apapun yang bisa dimasuki oleh sesuatu dari luar. Ia bahkan menumpuk kursi dan meja di depan pintu utama sebagai penghalang tambahan. Sari yang semula berbaring di samping suaminya tidak bisa tidur. Rasa penasaran itu menggerogoti benaknya. Suara kentongan yang bertalu-talu dan kesunyian yang amat sangat justru memicu dorongan kuat dalam dirinya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Ia memandang suaminya yang sudah terlelap. Wajahnya tampak damai. Perlahan,
Dengan langkah tertatih-tatih, Sari bangkit dari pembaringan. Ia membuka slot pintu belakang yang tidak dikunci seketat pintu utama. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi sekedar penasaran, melainkan sebuah dorongan tak tertahankan yang menyelimuti dirinya. Ia membuka pintu sedikit, hanya selebar celah, dan mengintip keluar. Kegelapan menyergapnya. Bulan telah sepenuhnya tertutup oleh bayangan bumi, menyisakan lingkaran hitam pekat di langit. Samar-samar, ia bisa melihat siluet pepohonan pisang di halaman belakang. Angin berdesir menghasilkan suara gemerisik daun yang terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Tiba-tiba, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Bukan karena dinginnya angin malam, melainkan sebuah perasaan aneh, seolah-olah ada mata yang sedang memperhatikannya dari balik kegelapan. Ia menoleh perlahan ke arah rumpun pepohonan pisang. Di sana, di antara siluet dedaunan yang bergoyang, ia melihatnya. Sebuah bayangan besar, jauh lebih besar dari manusia manapun, bergerak perlahan. Bentuknya samar, namun ukurannya yang kolosal itu tak mungkin salah. Bayangan itu seperti raksasa yang sedang mengendap-endap. Sari menahan napas. Matanya membelalak. Kengerian itu merayap dari kakinya hingga ke ubun-ubun. Tanpa pikir panjang, ia segera menutup pintu dan menguncinya dengan tergesa-gesa. Tubuhnya gemetar hebat. Kini, ia mulai percaya. Sejak malam gerhana itu, kehidupan Sari berubah drastis. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia selalu berada di sebuah tempat gelap tak berujung, dan di hadapannya berdiri sesosok raksasa bertubuh kekar, kulitnya kelam seperti arang, dengan mata merah menyala yang memancarkan aura lapar. Raksasa itu selalu mendekat, tangannya yang besar dan cakar-cakarnya yang tajam, seolah-olah ingin meraih dan membelah perutnya, mengincar janin di dalamnya. Sari selalu terbangun dengan napas terengah-engah, tubuh bersimbah keringat, dan jantung berdegup kencang, takut mimpi itu akan menjadi kenyataan. Tidak hanya mimpi buruk, teror juga menghantuinya di dunia nyata. Setiap malam, setelah Pak Budi terlelap, Sari akan mendengar suara-suara aneh dari pekarangan rumah. Kadang, itu adalah suara langkah kaki yang berat, seperti tapak raksasa yang menginjak tanah, menyebabkan tanah bergetar pelan. Kadang, ia mendengar suara dicitan panjang, seolah ada sesuatu yang besar bergesekan dengan dinding bambu di luar. Dan yang paling mengerikan, sesekali ia melihat bayangan hitam besar bergerak di balik celah-celah dinding bambu, bayangan yang tak mungkin dimiliki oleh manusia biasa. Pak Budi melihat perubahan pada istrinya, mulai khawatir. Sari yang periang kini menjadi pendiam, wajahnya pucat pasi, dan matanya selalu memancarkan ketakutan. Setelah didesak, Sari menceritakan semua yang ia alami, termasuk penglihatannya tentang bayangan besar di malam gerhana. Mendengar cerita itu, Pak Budi segera membawa Sari menemui Pak Karta, tetua desa yang dikenal sangat memahami adat dan kepercayaan lokal. Pak Karta mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, lalu menatap Sari dengan tatapan prihatin. "Batara Kala sudah menandai, Nak," ujar Pak Karta dengan suara pelan namun tegas, membuat Sari merinding. "Kau sudah melanggar pantangan. Janin di perutmu kini jadi incarannya." Pak Karta menyarankan Pak Budi untuk memasang peniti, jarum, dan benda pajam di baju Sari, serta di sekitar tempat tidur, dengan harapan benda-benda itu bisa menangkal niat jahat Batara Kala. Pak Budi segera melakukan semua saran itu. Ia bahkan memakaikan Sari kalung dari akar bahar dan membakar dupa di setiap sudut rumah. Namun teror itu tak kunjung mereda. Suara langkah kaki raksasa itu tetap terdengar setiap malam, bayangan-bayangan mengerikan tetap muncul, dan mimpi buruk Sari semakin intens, seolah-olah Batara Kala semakin mendesak, semakin lapar. Waktu terus berjalan, dan ancaman gerhana berikutnya semakin dekat. Kecemasan Pak Budi kian memuncak. Setiap malam, ia bisa merasakan ketakutan Sari yang begitu mendalam. Wanita itu sering menangis di pelukannya, tubuhnya menggigil tak terkendali. Setelah berdiskusi panjang, Pak Karta kembali datang ke rumah mereka dengan wajah yang lebih serius. "Tidak ada cara lain, Nak Budi," kata Pak Karta.
Suaranya berat. Kita harus melakukan ritual penangkal. Ini satu-satunya kesempatan sebelum gerhana berikutnya datang dan Batara Kala mengambil apa yang diinginkannya. Ritual itu harus dilakukan di pemakaman tua yang terletak di ujung desa, tepat saat puncak gerhana berikutnya. Pemakaman itu sudah lama tidak digunakan, ditumbuhi semak belukar lebat, dan dikenal angker. Malam yang dingin dan lembab, kabut tipis menyelimuti pohon-pohon Kamboja tua yang berjajar di pemakaman. Pak Budi dan Sari tiba di sana dengan perasaan campur aduk. Sari berjalan tertatih-tatih, perutnya yang semakin membesar terasa berat dan ketakutan merantai setiap langkahnya. Mereka ditemani oleh Pak Karta dan beberapa tetua lainnya yang datang membantu. Wajah-wajah mereka tegang. Dupa mulai dibakar, asapnya mengepul tebal, menyebarkan aroma melati dan kemenyan yang menusuk hidung. Sesajen diletakkan di atas tanah, aneka bunga, buah-buahan, dan nasi tumpeng kecil dengan ayam panggang. Pak Karta mulai melantunkan doa-doa kuno dalam bahasa Jawa, suaranya bergetar namun penuh wibawa. Sari didudukan di tengah-tengah lingkaran sesajen, sementara Pak Budi berdiri di belakangnya, memeluk bahu istrinya erat-erat, seolah ingin melindunginya dari segala bahaya yang tak kasat mata. Saat doa-doa semakin intens, suasana di pemakaman menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, angin kencang berhembus entah dari mana, memadamkan beberapa lilin sesajen. Pohon-pohon Kamboja bergoyang-goyang hebat, seolah ada yang mengguncangnya dari bawah. Tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar, pelan pada awalnya, lalu semakin kuat, membuat mereka hampir kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, suara tawa menggelegar terdengar dari kegelapan di luar lingkaran ritual. Tawa itu dalam, berat, dan mengerikan seperti suara petir yang pecah di tengah badai. Suaranya seolah-olah datang dari segala arah, mengelilingi mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding hebat. Lalu, di antara siluet pepohonan yang bergoyang, sebuah bayangan besar kembali muncul. Kali ini, bayangan itu lebih jelas, lebih pekat, dan ukurannya jauh lebih kolosal dari yang pernah dilihat Sari sebelumnya. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekat ke arah mereka, seolah-olah menguji batas kekuatan ritual. Sari menjerit pelan, bersembunyi di balik tubuh suaminya. Pak Budi merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia terombang-ambing antara keyakinan dan keraguan. Apakah ia harus percaya pada ritual kuno ini? Atau haruskah ia lari, membawa istrinya menjauh dari kengerian ini? Namun ia melihat tatapan mata Sari yang penuh harap. Dan ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Pilihannya hanya satu, percaya pada tradisi leluhur atau menantang kegelapan dengan mempertaruhkan nyawa. Ia memilih untuk percaya pada tradisi leluhur. Saat bulan tertutup sepenuhnya oleh bayangan bumi, menyisakan lingkaran hitam pekat di langit, pemakaman tua itu diselimuti kegelapan mutlak. Hanya cahaya samar dari beberapa lilin yang tersisa yang mampu menembus selubung pekat ini. Pada saat itulah Batara Kala muncul lebih jelas, bukan wujud fisik yang padat, melainkan entitas bayangan raksasa yang begitu pekat, menjulang tinggi di atas pohon-pohon dengan mata merah menyala yang berkilat-kilat tajam, menyorot langsung ke arah Sari. Wajahnya yang menyerupai tengkorak raksasa itu menyeringai, memancarkan aura kelaparan yang tak terhingga. Tiba-tiba, angin kencang bergemuruh, bukan lagi desiran, melainkan embusan badai yang mengamuk, menerbangkan daun-daun kering dan memadamkan semua lilin yang tersisa. Suara kentongan dari desa yang semula berirama, kini terdengar bertalu-talu dengan sangat cepat. Kacau balau, seolah-olah para warga juga merasakan kepanikan yang luar biasa. Jeritan aneh terdengar melengking dari kejauhan, entah dari mana asalnya. Sari merasakan perutnya tiba-tiba terasa seperti ditarik paksa dari dalam, sebuah tarikan gaib yang begitu kuat, menyebabkan ia menjerit kesakitan. Ia terhuyung, lalu jatuh pingsan di tanah. Tubuhnya terkulai lemas di pelukan Pak Budi. Melihat istrinya tak berdaya dan merasakan kekuatan jahat yang begitu mendominasi, Pak Budi tidak bisa lagi menahan diri. Rasa takutnya berubah menjadi amarah dan tekad yang membara. Ia tahu ini adalah puncaknya, pertarungan terakhir untuk melindungi istri dan calon bayinya. "Tidak akan kubiarkan," raungnya. Suaranya bergetar namun tegas. Ia teringat akan keris pusaka yang selalu disimpan kakeknya. Keris yang konon memiliki kekuatan penolak bala. Tanpa pikir panjang, ia merogoh kantongnya,
mengeluarkan keris pusaka yang diselipkan di pinggangnya sejak awal ritual. Keris itu tampak kuno, bilahnya berwarna kehitaman, dan gagangnya diukir dengan detail rumit. Pak Budi mengepalkan keris itu erat-erat, kemudian dengan segenap keberaniannya, ia mulai melantunkan doa-doa kuno yang diwariskan turun-temurun. Doa-doa yang diyakini dapat mengusir roh jahat. Suaranya bergema di tengah badai gaib, menantang tawa Batara Kala yang semakin menggelegar. Kemudian, dengan kekuatan putus asa, ia melemparkan keris pusaka itu ke arah bayangan raksasa Batara Kala. Keris itu melesat cepat, menembus bayangan hitam tersebut. Tiba-tiba, sebuah raungan kesakitan yang mengerikan memenuhi seluruh pemakaman. Raungan itu begitu dahsyat, mampu membuat telinga berdenging dan tanah bergetar hebat. Bayangan Batara Kala yang semula menjulang, kini tampak bergetar hebat, lalu perlahan-lahan menyusut, memudar, dan akhirnya lenyap di telan kegelapan. Angin kencang pun mereda, suara jeritan aneh menghilang, dan kentongan di desa kembali berirama pelan. Keheningan kembali menyelimuti pemakaman, namun kali ini keheningan itu terasa damai. Perlahan, Sari membuka matanya. Ia merasa lemas, namun tarikan di perutnya sudah menghilang. Pak Budi memeluknya erat-erat, lega tak terhingga. Mereka berhasil, bayi dalam kandungan Sari selamat. Beberapa bulan kemudian, Sari melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun ada satu hal aneh pada bayi itu. Di dada kirinya, tepat di atas jantung, terdapat tanda lahir berbentuk lingkaran hitam pekat, seperti sisa bayangan gerhana. Tanda lahir itu menjadi pengingat abadi akan malam mengerikan ketika Batara Kala mengincar janin di perutnya, dan bagaimana Pak Budi berjuang mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan buah hati mereka dari kegelapan yang menganga. Epilog tapi nggak ada Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.